Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama di dalam acara persekutuan bulan keluarga. Setiap tahun kita bersama-sama di dalam persekutuan bulan keluarga. Hanya pada tahun ini dalam satu situasi yang berbeda kita laksanakan secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada persekutuan kali ini kita nanti akan mencoba memahami dan akan melihat makna dari sebuah tema merawat kesehatan mental keluarga di tengah pandemi. Semoga melalui persekutuan kita pada hari ini kita semua akan bisa lebih kuat di dalam keluarga pada masa-masa pandemi. Kita lanjutkan acara kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian NKB 129 bait 1, 2, dan 3, indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama di dalam sebuah persekutuan keluarga. Tuhan, kami mau serahkan acara persekutuan ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Kiranya melalui persekutuan kami pada kesempatan ini, biarlah akan memberikan pengertian yang semakin baik di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing di dalam masa pandemi. Tuhan berkati para pembicara sehingga mereka dapat menyampaikan materi untuk kami semua melalui materi pembicaraan di dalam perbincangan pada saat ini, melalui dokter dan juga beberapa saudara. Biarlah kami boleh semakin mengerti bagaimana kami harus bersama-sama menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Demikian juga
berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dengan demikian kami semua semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan persekutuan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB nomor 14, bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kes, Ya, Ci. Kes aku mau cerita dong. Kenapa? Coba cerita. Aku tuh sekarang kalau tidur malam tuh kayak sering bangun-bangun gitu loh, Kes. Kayak tidur jam 11, nanti jam 3 pagi bangun. Bangunnya kenapa? Kebelet atau gimana? Gak tahu, kayak apa ya, aku tuh takut banget gitu loh, Kes. Kayak aku mau keluar rumah, mau cari makan, Parno takut ketularan, nanti kepegang-pegang orang, kesenggol, nanti cuci tangan mandi. Aku harus mandi berapa kali coba, Kes? Nah, Ciwa ini kayak gini udah berapa lama kira-kira? Gak tahu ya, kayaknya tuh ini udah 6 bulan kan. Udah 6 bulan tidurnya nggak tenang gitu? 6 bulan tidur nggak tenang, terus denger teman-teman banyak banget yang tiba-tiba, aduh maaf ya, aku kayaknya kena corona deh. Waduh, kok bisa? Aku kira corona bohong-bohongan, ternyata beneran. Terus aku ngerasa kayak uang sedikit, mau makan susah, tapi apa ya, bingung, Kes. Aku bingung banget. Nah, Ciwa ini ngerasa kayak gitu, bingung, panik, lalu ketakutan. Nah, sebenarnya aku nih ya, kalau jujur nih ya, Ci, aku juga kadang-kadang ngerasain itu sih gitu ya. Oh ya? Terus kadang-kadang aku kayak googling gitu, cari-cari artikel, pengen tahu sih ini kenapa gitu. Lalu ada yang mengatakan, kayaknya itu salah satu gangguan kesehatan mental deh. Hah? Kamu ngatain aku gila? Nah, itu dia, aku juga ngelihat itu jadi, aduh jangan-jangan aku gila, terus aku harus gimana gitu. Nah, mungkin ya teman-teman atau saudara-saudara yang membaca atau yang ikutan menyaksikan ini mungkin juga ngerasain hal yang sama, Ci. Nah, karena itu aku punya solusi. Oh ya? Oh iya. Berdoa? Bukan. Oh, bukan. Berdoa itu penting, bangun relasi sama Tuhan penting. Tapi kita juga perlu menambah pengetahuan. Okay. Karena kan Tuhan kasih akal budi supaya kita juga bisa mengelola diri dengan baik gitu. Kedukun? Bukan kedukun, atau kalau kedukun lain lagi ceritanya. Terus? Tapi kita coba gimana caranya supaya kita bisa
istilahnya kalau tadi gangguan gitu ya, mungkin kita bisa sehat lagi gitu ya. Iya deh. Boleh Nah, lah. karena itu Ciweni, hari ini bersama-sama kita akan belajar lagi tentang apa sih itu yang disebut dengan kesehatan mental. Wow. Topik menarik ya. Biar kelihatan pinter, Nah, tambah ilmu baru, kesehatan mental. dan kayaknya belum pernah kita bahas ya sebelumnya. Boleh lah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini yang akan banyak bicara bukan saya. Karena saya bukan ahlinya, tapi kita akan berdiskusi langsung dengan ahlinya di sini. Ada bersama dengan kami Dr. Kris. Beliau adalah spesialis kesehatan jiwa yang saat ini sedang praktik di mana Ciweni? Ada di 3 rumah sakit. Ini aku jelaskan? Ya, boleh. Yang saat pertama, dokter ini akan bisa ditemukan di Rumah Sakit Palang Biru, di Rumah Sakit Graha Medika atau Apotik daerah. apotik daerah, sama di RSUD yang Citrowardoyo. Citrowardoyo. Yang itu loh, yang itulah. Nanti di googling aja ya. Nggak inget. Nah, mumpung di sini ada ahlinya Ciwen, kita ngobrol-ngobrol ya. Mantap. Dokter Kris gitu. Boleh kami panggil Dokter Kris begitu ya. Belakangan ini banyak banget bahasan-bahasan tentang kesehatan mental. Nah, kira-kira kesehatan mental tuh sebenarnya apa sih? Sama nggak dengan kayak orang terganggu terus dikatakan oh berarti orangnya gila gitu. Menurut dokter gimana sih sebenarnya? Oke, sebelum saya jawab ya, tadi koreksi sedikit. Saya kerjanya di 3 tempat. Satu di Rumah Sakit Umum Daerah Citrowardoyo, nah, RSUD Citrowardoyo. Yang kedua di Rumah Sakit Palang Biru di Purworejo ya. Yang ketiga bukan rumah sakit, tapi di apotek. Ya. Apotek aja. Bukan rumah Graha sakit. Medika, ya. Ya. Atau dulu dikenal dengan nama Apotek Daerah Purworejo. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih dok. Oke, jadi kita membahas tentang kesehatan mental ya. Iya. Jadi kesehatan mental itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita ketahui ya. Jadi disebut kita sehat mental itu kalau kita bebas dari gejala gangguan mental. Dalam bentuk ya kecemasan, kesedihan atau depresi, atau bahkan gejala-gejala yang sifatnya gangguan berat ya. Contohnya adalah gejala psikotik ya. Gejala psikotik itu seperti, wah kok aku sepertinya dengar suara bisikan-bisikan walaupun tidak ada orang. Ya. Bisikan-bisikan gaib gitu maksudnya dok? Nah, seperti gitulah ya. Atau kok sepertinya ada orang-orang yang menyindir-nyindir aku. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga dalam bentuk aku percaya banget ini ada orang yang mau mencelakai aku. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang disebut waham ya. Waham atau mungkin juga yang tadi dalam bentuk halusinasi. Ini adalah gejala-gejala gangguan jiwa yang sudah berat. Nah, kita disebut sehat itu kalau di samping kita bebas dari gejala-gejala yang tadi, tapi juga kita bisa beraktivitas atau bisa berfungsi dengan baik seperti biasanya. Jadi gitu. Di samping kita bebas dari rasa gejala-gejala mental, tapi kita juga bisa berfungsi seperti biasanya. Itu disebut kita sehat. Nah, gitu. Oh, berarti dia nggak harus dalam gangguan berat seperti kayak halusinasi gitu ya? Betul. Tetapi kalau udah ngerasa nggak produktif atau ngerasa kayaknya terganggu, itu udah termasuk gangguan kesehatan mental. Ya, jadi disebut kalau sudah gangguan, gejala-gejala itu berlangsung cukup lama dan sampai mengganggu fungsi seseorang. Nah, demikian. Oke. Tapi kalau kita sekali-sekali khawatir ya, takut atau mungkin juga sedih, itu bisa disebut itu juga masih wajar-wajar saja ya. Oh, dokter, mau tanya dong. Ya. Kan aku tuh sebelum pandemi biasa ketemu teman-teman.
nongkrong, hangout, paling nggak bisa liburan keluar kota. Terus selama pandemi kan kita dipaksa kalau bisa di rumah aja, tidak berkumpul, tidak beribadah ke gereja gitu. Tapi saya merasa nggak bahagia, Dok, karena kayak kebebasan saya tuh direnggut gitu loh, Dok. Nah, terus saya mulai ngerasa saya kayaknya agak depresi karena saya merasa kehilangan teman-teman saya merasa kehilangan pelampiasan. Ketika saya bosen saya bisa keluar, sekarang nggak bisa. Terus solusinya gimana ya, Dok? Saya tuh bingung, berdoa juga nggak mandi, Dok. Iya. Iya. Jadi situasi sekarang itu memang tidak mengenakkan ya. Jadi kita menghadapi situasi yang betul-betul membuat kita itu kebebasannya terenggut ya. Tadinya kita bebas kemana saja, ketemu siapa saja, melakukan apa saja, sekarang tidak bisa lagi ya. Nah, tapi kita kan sebagai manusia diberi akal ya, diberi akal agar kita itu bisa adaptasi dengan situasi yang tidak enak ini. Kita mau tidak mau ya harus menyesuaikan diri dong ya. Artinya karena situasinya seperti ini, kita berisiko untuk terkena virus corona, ya kita harus melakukan adaptasi baru ya. Misalnya ya menghindari kerumunan, kemudian juga cuci tangan, kemudian juga pakai masker, social distancing, itu merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, dampaknya memang terus itu ya, seseorang ada yang tidak apa-apa ya, tapi bagi orang lain jadi apa-apa ya, apa-apa dalam bentuk terus stres ya, karena tidak boleh keluar, karena tidak ketemu sama teman-teman, karena tidak bisa ke mall dan sebagainya ya. Ini orang bisa jadi stres ya. Nah, stres ini kalau lama-lama terjadi, bisa dampaknya berbagai macam gangguan bisa. Ada yang namanya psikosomatis, ada gangguan kecemasan, ada depresi, dan mungkin bahkan bisa sampai dikatakan gila itu tadi ya. Nah, seperti inilah kaitannya dengan COVID yang terjadi saat ini ya. Tadi dokter mengatakan psikosomatis, boleh dijelaskan nggak itu istilah apa tuh? Karena kami yang awam nih, apa itu psikosomatis? Ya, ini memang istilah medis ya, tapi sebenarnya sudah cukup populer ya. Psikosomatis itu adalah gangguan yang menampilkan gejala-gejala fisik ya, gejala-gejala tubuh, bisa dalam bentuk nyeri perut, pusing, leher tegang, atau mungkin juga gangguan yang lain ya, yang sifatnya fisik, tapi ini didasari oleh suatu keadaan psikologis ya. Jadi problem-problem psikologis itu tadi mungkin trauma ya, suatu saat melihat ada tetangga yang meninggal karena COVID misalnya gitu ya, sehingga terus takut ya. Dampaknya bisa itu tadi dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Nah, tapi keluhan fisik setelah diperiksa dengan seksama dengan berbagai alat, misalnya di USG, rekam jantung, laborat, itu hasilnya tidak bermakna ya. Jadi dikatakan dalam batas normal, laboratnya baik-baik saja. Tapi seseorang mengalami betul-betul ya keluhan-keluhan fisik yang sangat mengganggu. Nah, inilah namanya psikosomatis, kira-kira seperti itu. Oh, nah kalau misalnya kita udah menemukan nih, kayaknya tadi dari apa yang dokter sebutkan, kayaknya aku ngerasa deh ada 1-2 gitu yang aku rasain selama pandemi ini. Apa ya yang bisa dilakukan? Atau kalau misalnya kita ngeliat anggota keluarga kita, misalnya anak saya nih kayaknya ngalamin itu deh, mulai stres di sekolah dari rumah. Kira-kira kita bisa ngelakuin apa sih gitu? Iya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya di masa pandemi ini, agar kita terbebas dari virus, tapi di sisi lain kita bisa tetap eksis, tetap hidup dan sehat. Nah,
Nomor satu, kita tetap harus beraktivitas. Nah, karena aktivitas itu penting, terutama aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini akan berfungsi untuk supaya tubuh tetap bisa bergerak ya. Kalau tubuh bergerak dan lebih-lebih bisa olahraga, ini akan memperlancar aliran darah, dan aliran darah yang bagus itu akan juga menyebabkan atau menghasilkan, otak itu menghasilkan hormon endorfin ya. Hormon endorfin ini akan penting untuk bisa kita menjadi bahagia atau terbebas dari depresi, cemas. Nah, itu satu. Jadi kegiatan fisik itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua, kita perlu menyaring informasi ya. Jadi kadangkala kalau kita mendengar berita ya, apalagi lewat medsos ya, itu kan serem-serem ya. Nah, kita harus istilahnya kita saring ya. Kalau kira-kira bukan dari sumber yang kompeten ya, harus kita dulu ya, gak singkirkan ya. Pakailah sumber yang dipercaya, sehingga informasinya itu bisa membantu kita untuk ya tetap sehat. Nah, gitu ya. Dan proporsional beritanya ya. Kemudian penting juga kita membuat rutinitas ya. Rutinitas itu artinya di rumah ya tidak asal mau kita tidur, makan ya, kemudian juga main handphone apa itu ya. Jadi kita perlu atur supaya kita tetap di rumah tapi tetap bisa produktif. Nah, artinya produktif itu ya misalnya kalau ibu-ibu misalnya masak-masak ya. Mungkin masak-masaknya itu bisa di samping untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin bisa dijual online misalnya gitu ya. Jadi sambilan aktivitas kalian dapat duit ya, Dok? Iya, itu akan lebih bagus seperti itu ya. Atau mungkin juga hobi ya, kita menekuni hobi ya. Mungkin juga tentang tanaman hias, atau mungkin juga pelihara burung atau ayam atau apa yang ditekuni di rumah, sehingga kita tidak bosan dengan rutinitas yang kosong gitu ya. Itu penting juga seperti itu ya. Kemudian juga yang lain curhat ya. Jadi kita membina komunikasi dengan orang lain ya. Kalau zaman sekarang kan kita bisa lewat HP ya, video call ya. Jadi kita bisa menyampaikan tentang perasaan-perasaan yang tidak enak itu kepada orang lain ya, baik kepada teman atau kepada saudara atau bahkan ke profesional. Artinya ini media untuk supaya apa yang kita rasakan itu bisa dikeluarkan, unek-uneknya dikeluarkan, sehingga kita akan menjadi lebih tenang seperti itu. Jadi ini beberapa yang bisa dilakukan di rumah ya. Ada lagi yang bisa ya, ini kita perlu menghindari kebiasaan buruk. Nah, misalnya apa tuh? Misalnya kebiasaan? kalau cowok itu merokok, nah, atau bahkan minuman keras ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menurunkan kondisi kesehatan kita ya, baik mental dan juga fisik ya. Bisa juga dalam bentuk kebiasaan ya, kita hanya tidur-tiduran terus ya, karena kebiasaan-kebiasaan gini akan melemahkan daya tahan kita ya. Padahal biasanya ada yang berusaha untuk mencoba mengatasi stresnya justru dengan tidur, dengan rokok, dengan minuman beralkohol, tapi itu malah justru sebenarnya nggak menolong gitu ya. Tidak menolong, bahkan nanti akan menambah masalah baru dari situ ya. Jadi ini penting untuk supaya tidak istilahnya mengatasi yang satu, problem satu, tapi malah akan menimbulkan problem yang baru gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi tadi ada olah tubuh, bukan cuma supaya tubuhnya sehat kayak kita sehat, tetapi juga supaya batinnya tuh bahagia gitu ya.
Terus tadi ada juga beraktivitas, curhat, dan mengolah kebiasaan-kebiasaan baik. Ada satu lagi yang kelupaan Apa tuh dok? tentang makanan. Nah, Waduh. karena biasanya kalau kita di rumah saja cenderung makan ya, iya. Nggak tahu ini apakah hanya ibu-ibu atau mungkin juga bapak-bapak ya. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Nah, pilihlah makanan yang bergizi ya. Bergizi artinya ya istilahnya ini baik untuk kesehatan ya. Tentang misalnya sayuran ya, sayuran, buah-buahan ya, kemudian juga berserat, yang berserat, kemudian juga daging ya, kemudian juga ikan laut, itu adalah makanan-makanan yang cukup bergizi. Susu juga bisa ya. Jadi kalau kita makan sembarangan ya nanti risikonya akan mengganggu ya kesehatan kita sendiri ya. Apalagi kalau kita sudah ngemil ya, dan yang kita makan itu adalah gorengan-gorengan dan sebagainya, ini akan malah nanti akan timbul masalah baru ya. Oke, kalau misalnya tentang ucapan nih dok, biasanya kan kalau kayak gini kita lebih intens untuk melakukan percakapan ya biasanya, walaupun mungkin nggak lewat langsung tapi lewat media sosial. Nah di satu sisi kan memang kita sendiri berusaha untuk memulihkan diri, tapi kan kita sendiri juga punya tanggung jawab untuk tidak membuat orang lain malah tambah down gitu kan. Nah kira-kira ada nggak sih ucapan-ucapan yang sebenarnya lumrah kita ucapkan tetapi itu justru membuat orang lain semakin down gitu, apalagi di masa-masa seperti ini. Iya, jadi apa ya, mulutmu adalah harimau. Nah, ada kata-kata atau peribahasa seperti itu ya. Artinya apa yang kita ucapkan itu bisa menyakiti orang ya, dan bahkan bisa membunuh ya. Jadi gitu. Kita memang perlu bijaksana dalam menyampaikan sesuatu pada orang lain ya, karena orang itu berbeda-beda ya. Ada orang yang menanggapi kata-kata itu biasa saja, tapi ada juga yang menanggapinya secara berlebihan ya. Ada yang menanggapinya positif, tapi juga ada yang menanggapinya negatif. Nah, bagi seseorang yang mempunyai persepsi yang salah, ini akan begitu dirasakan ya. Jadi reaksinya atau persepsinya berlebihan, sehingga itu akan merusak atau mungkin juga akan menyebabkan ya stamina mentalnya terganggu. Jadi memang perlu kita bijaksana. Apa yang kita katakan itu kira-kira akan membuat orang itu sakit atau enggak ya. Tapi kalau kita sudah tahu karakter seseorang, ya, saya kira tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu seseorang itu seperti apa dan kondisinya bagaimana, ya kita perlu hati-hati. Jadi perlu berempati juga gitu ya ketika Jangan bicara. jadi Butejo. Wah, Masalahnya A jadi Z, panjang ya. ini kayak tadi menyelesaikan masalah baru, tapi nggak selesai malah menimbulkan masalah baru gitu ya buat orang lain. Nah, Ciwan ada pertanyaan lagi nggak? Itu dia, Dok. Selama pandemi corona ini, saya sering banget dengar percakapan emak-emak yang membicarakan orang yang digosipkan positif corona. Biasanya itu tiba-tiba ada telepon atau dari grup WA mengabarkan, "Hei Jeng, ini kamu tahu nggak? Ada tetangga kita A, ini foto rumahnya ini dan lain sebagainya itu kena corona." Padahal belum tentu. Sehingga akhirnya orang yang kita belum tahu nih corona atau tidak, kemudian mulai dijauhi, mulai orang-orang parno, sehingga pendapatannya dia juga pasti berdampak kan Dok. Nah kita sebagai orang yang menerima kabar itu sebaiknya gimana ya Dok? Apakah kita harus cross check kenyataan dulu, membantu klarifikasi atau apa ya? Karena kan kalau bisa kita menjadi orang yang meluruskan kabar yang tidak baik ya Dok. Tapi kan kenyataannya di masyarakat
kabar yang bohong itu lebih dipercaya daripada kenyataan. Soalnya lebih bombastis, Ci. Soalnya ada gorengannya itu loh, panas gitu kan. Nah, gimana ya Dok supaya kita nih ngurang-ngurangi dosa lah ya Dok, tapi upaya apa supaya kita bisa membantu ya sedikit-sedikit lah Dok, menghilangkan si hoax-hoax gosip mak-mak itu. Iya, pertanyaan bagus. Jadi ini kita berhadapan dengan stigma ya. Stigma itu ya adalah pandangan yang salah terhadap sesuatu ya. Nah, pada saat ini betul ya, kita secara umum itu beranggapan kalau kena virus corona, itu terus harus disingkirkan, harus tidak boleh kita kontak sama sekali dan sebagainya, sehingga ini akan istilahnya ya membuat si korban itu atau seseorang yang positif itu menjadi betul-betul terpuruk ya, betul. Dan kita tidak boleh istilahnya bersikap seperti itu ya. Kita harus betul seperti tadi klarifikasi dulu ya. Apakah berita itu betul-betul ya? Apakah ini betul-betul hoax ya gitu ya. Kalau memang betul ya, ini memang sudah ada protokol kesehatan ya. Gimana sih tata caranya untuk istilahnya mengelola orang yang positif ya. Kan nanti biasanya kan ada isolasi mandiri. Nah, dalam isolasi mandiri ini ya tidak berarti terus disingkirkan, tidak boleh kontak dengan dunia luar sama sekali, enggak ya. Jadi malah ini harus kita bantu supaya kebutuhannya ya terpenuhi ya. Mereka sangat menderita ya, kalau tidak kita bantu gimana nanti ya. Entah itu nanti tentang kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya, tapi juga kita perlu tetap komunikasi. Sekarang pakai HP kan bisa ya, dan mereka butuh itu tadi curhat ya, curhat. Kita perlu empati ya, empati itu sangat penting. Kita ikut istilahnya bela rasa ya, bela rasa atas kondisi yang dia alami gitu ya, sehingga ini akan memperingan ya penderitaan mereka yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan untuk menjadi penyebab gangguan gitu kesehatan ya. mental. Ayo. Kita bantu ya. Ayo yang lagi nonton, Boleh, diinget-inget Oh, dulu. iya. Langsung koreksi diri semua. Aduh, saya udah ikutan belum ya? Iya. Berarti walaupun ada misalnya teman atau saudara kerabat kita yang terkena corona, dia bukan adalah manusia yang harus kita jauhi, karena yang berbahaya adalah penyakitnya, bukan manusianya. Bukan orangnya, iya. Tumben bijak, agak pinter ya, agak pinter nih. Dan yang berbahaya adalah ucapan yang disampaikan kepadanya. Hayo, mulutmu, ya mulutmu, ya, oke. Mulutmu harimaumu ya, aduh serem ya. Nah, kalau misalnya mengalami tadi gejala-gejala, tadi kan dokter sudah memberikan tips-tips gitu apa yang bisa dilakukan. Selain itu kalau memang kayaknya butuh bantuan khusus, kita harus kemana nih Dok? Kayak udah coba nih semua tapi kayaknya nggak ngaruh gitu, nggak sehat-sehat gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya kalau kita kita secara mandiri pun sebenarnya bisa mengatasi problem yang kita alami ya. Misalnya kita mengalami ketakutan, kecemasan ya, ada cara seperti relaksasi ya. Relaksasi itu kita membuat pikiran kita menjadi tenang, intinya di situ ya. Caranya adalah kita duduk tenang di suatu tempat, kemudian juga mata kita pejamkan, kemudian juga pikiran kita pusatkan ke tubuh ya, atau mungkin juga kalau orang takut kan biasanya deg-degan ya, nah kita pusatkan di dada gitu ya, kemudian kita tarik napas dalam ya.
sambil membayangkan ya, apa-apa yang tidak enak itu kita kumpulkan di dada, kemudian kita tahan sampai rasanya berat gitu ya. Setelah itu kita hembuskan lewat mulut sampai seperti apa ya, udara yang ada dalam paru-paru itu habis ya. Kemudian kita tarik napas lagi pelan-pelan, terus tahan lagi ya. Jadi mungkin seperti itu selama 5 sampai 10 kali kita akan menjadi rileks, menjadi tenang ya. Jadi ini merupakan cara sebelum kita mencari pertolongan keluar ya, kita coba latihan dulu. Kalau toh itu sangat membantu ya sudah, itu aja cukup ya. Nah, boleh nggak diulang sekali lagi supaya siapa tuh yang lagi menonton nih, wah bagus gitu juga ya. tuh Ya. supaya dipandu Dok, boleh silakan. Jadi kita duduk di tempat yang rileks gitu ya. Kemudian kita tutup mata, kemudian membayangkan rasa-rasa yang tidak nyaman itu di dalam, atau sensasi tubuh yang enak itu kita kumpulkan. Kemudian kita mulai tarik napas dalam lewat hidung ya. Kemudian kita tahan sampai rasanya berat ya. Sambil kita membayangkan beban-beban yang ada di dalam tubuh kita itu kita kumpulkan. Kemudian setelah hampir tidak kuat, kita hembuskan lewat mulut. Kemudian beberapa saat lagi kita tarik napas lagi pelan-pelan. Kemudian tahan sampai perempeng-perempeng ibaratnya gitu, agak lama dikit. Kemudian kita hembuskan lagi lewat mulut. Sambil membayangkan membuang berbagai rasa yang tidak nyaman itu keluar bersamaan dengan napas kita. Tarik napas lagi pelan-pelan, tahan, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nah seperti itu ya, sampai beberapa kali ya, 5 kali. Kalau kurang tambahin sampai 10 kali. Ini cukup ya, seperti itu. Luar biasa ya, ternyata solusinya selama ini cuman butuh duduk. Ya. Lalu cuma butuh bernafas dengan baik, Betul. itu sudah Ya, membantu ya, kita, luar ya. biasa. Ini adalah untuk menenangkan ya, menenangkan pikiran kita, juga membuat otot-otot kita rileks ya. Kalau pikiran tenang, ya oke saja. Tapi kalau pikiran kita kacau, kita akan itu tadi takut ya, khawatir ya. Ya, dan ini akan nanti terus biasanya akan mengganggu sistem saraf yang ada dalam tubuh, sehingga terus berbagai organ tubuh kita itu menjadi terganggu. Bisa dalam bentuk deg-degan ya, bisa juga dalam bentuk sesak nafas, bisa dalam bentuk keringat dingin, bisa dalam bentuk lehernya kenceng ya, pusing. Berbagai rasa itu yang merupakan dampak dari pikiran yang tidak tenang ya, itu. Nah kalau orang dewasa kan mungkin bisa gitu disuruh melakukan ini. Kalau ternyata yang stres, yang mengalami gangguan anak-anak, bisa nggak dilakukan Ya, ini juga? intinya adalah menenangkan ya, menenangkan. Jadi memberikan suasana atau dukungan ya, supaya orang tersebut tenang ya, tidak panik ya. Jangan sampai kalau mereka itu panik, ribut, kita ikut-ikutan menjadi iya. Biasanya gitu ya, kalau anak-anak udah panik, orang tuanya ikut panik. Iya. Jadi kita tenangkan, intinya entah caranya seperti apa ya. Mungkin untuk memperlakukan anak akan berbeda dengan memperlakukan orang tua ya. Jadi berbagai cara untuk menenangkan mereka ya, gitu. Ya. Gimana Ciwan? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Mumpung di sini Dokter Krisnya. Dok, saya tuh sebagai perempuan ya dok. Tapi tadi itu ya. Gimana dok? Itu relaksasi ya. Tapi mungkin juga orang takut itu banyak mengeluh ya, akan pengen cerita macam-macam dah. Kita berusaha untuk mendengarkan ya, mendengarkan orang tersebut mengungkapkan rasa ketakutannya itu ya. Jadi kita sebagai ibaratnya sebagai ember aja ya, menerima keluhan-keluhan yang dirasakan oleh
seseorang yang mengalami ketakutan itu ya. Nah, ini penting nih, ember. Tanpa perlu kita komentar ya dok, Ya, berarti cukup ya, betul. dengarkan saja itu Betul. membantu ya. Ya, gitu nah, Kadang kan dengan cara seperti itu. Ya. Takut sok tahu gitu ya, mau nasihatin tapi takut salah gitu. Oh. Biasanya juga ada dorongan kayak kebelet kalau orang cerita tuh kayak pengennya nanggepin aja gitu. Padahal sebenarnya orang itu mungkin hanya butuh untuk didengerin aja gitu Iya. ya, nggak butuh ditanggepin. Iya. Oh, sering kali juga banyak yang kalau kita cerita, halah masalahmu cuma kayak gitu. Jangan ya. Masalahku tuh lebih berat. Biasanya kan seperti itu ya. Malah curhat balik. Nggak jadi curhat. Oh gitu. Oh ya dok, saya tuh sering denger ya dok, kalau misalnya perempuan hormonal nih, terus kalau galau minum coklat aja, ngaruh nggak sih dok sebetulnya? Coklat ya. Iya. Ya. Coklat ini ya sebenarnya bagus juga untuk kesehatan ya. Ya. Tapi saya kira untuk menenangkan seseorang dalam kondisi panik ini saya kira tidak ya, jangan ya. Oh jangan ya. Ya, jangan ya. Itu hanya untuk yang ringan sekali Iya, mungkin ya. iya. Iya. Saya sering banget dok, misalnya denger ya, oh kenapa kamu lagi sedih ya? Coba bikin coklat dulu aja. Katanya coklat bikin moodnya happy, naik gitu. Oh ternyata enggak, berarti jangan. Nanti kalau ada yang tanya, enggak tak kasih coklat. Nanti kalau gitu terus kan coklat itu biasanya juga dicampur dengan gula ya. Nanti makan coklat terus, ya nanti gimana? Jadi makan gula sebenarnya. Berarti sebenarnya lapar aja ya. Iya. Nah kalau dari dokter sendiri kira-kira ada nggak hal-hal lain yang misalnya mau dokter sampaikan atau hal-hal lain yang perlu nih kita ketahui bersama-sama terkait dengan merawat keluarga kita atau merawat diri sendiri di tengah pandemi ini secara mental? Iya, intinya kita harus adaptasi dengan kondisi yang baru ini ya. Kita tidak bisa menolak ya. Kita harus tetap hidup, tapi dengan cara yang baru ya. Artinya dengan ancaman COVID, ya kita harus pakai masker, kemudian juga jaga jarak, cuci tangan, ya itu merupakan protokol yang memang harus kita lakukan ya. Kalau kita tidak penting-penting banget ya, enggak usah bepergian ya. Nah, di rumah itu tadi seperti tadi saya sampaikan, ya kita mencoba untuk membuat aktivitas ya supaya kita tetap sehat, tingkatkan imunitas kita sehingga kita mampu untuk istilahnya melawan ya virus corona ya. Virus corona kalau jumlahnya sedikit, kalau kita kuat enggak apa-apa ya. Jadi kita akan kebal ya. Tapi kalau memang paparan virus itu terlalu banyak, indilalah daya tahan kita turun ya kita akan kalah. Nah, kita tetap upayakan supaya tetap aktif, kemudian juga berpikir positif. Ya, berpikir positif penting supaya kita tidak ketakutan ya. Kita apa-apa terus selalu ketakutan ya. Kita tetap berpikir positif, tetap aktif ya, dan juga tetap bersyukur ya. Kita bersyukur masih diberi kehidupan, diberi keselamatan, itu penting ya, supaya dengan bersyukur kita menjadi lebih tenang gitu. Kira-kira. Tetap aktif, tetap bersyukur, tetap berpikir positif. Wah itu kunci yang kita pegang tuh terakhir. Aktif, bersyukur, positif. Gimana Ciwan, masih ada yang mau mengganggu? Kayak aku mau praktek di rumah, habis ini mau olahraga, terus mau tarik-tarik nafas. Langsung semangat ya? Iya, biar mood, kalau moodnya happy kan nggak sakit-sakit nih. Udah nggak ada duit, sakit, aduh berat. Repot ya, udah masalahnya satu nggak selesai malah bikin masalah baru. Iya nih kantong mata nih udah gede banget. Udah hitam-hitam di bawah sini. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Dokter Kris ya. Semoga Dokter Kris juga di dalam kerjanya, di dalam pelayanannya diberkati dan bisa jadi berkat lebih banyak untuk lebih banyak orang. Oke, sama-sama. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, yuk kita jaga kesehatan mental kita, bukan cuman kesehatan fisik ya, ternyata yang perlu dijaga,
tapi mental kita pun juga terintegritas dengan fisik kita, dengan keseluruhan hidup kita. Kita jaga sama-sama, kita juga jaga anggota keluarga kita, bahkan kita jaga juga anggota keluarga kita yang lebih besar, keluarga GKI Purworejo dan keluarga sebagai bangsa Indonesia ya Cilen. Mantap. Saudara-saudara, di Facebook GKI Purworejo beberapa waktu yang lalu, anak-anak sekolah minggu memberikan sebuah pesan Paskah bagi kita semua. Saya mau mengambil satu bagian dari pesan Paskah anak sekolah minggu itu. Sebuah pesan yang sangat singkat. Mari kita dengarkan. Jangan takut. Saudara-saudara, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar pesan Paskah anak sekolah minggu ini? Jangan takut. Saya mendengar pesan ini, hati saya bergetar. Iya ya, jangan takut itu kata-kata yang sering kali kita ucapkan ketika orang datang dan menceritakan ketakutan dan kekhawatirannya. Pesan kita satu dan jelas, jangan takut. Ketika kita di dalam kegelisahan, ada di dalam ketakutan, orang juga menasehati kita dengan hal yang sama, jangan takut. Kata-kata itu adalah kata-kata yang biasa kita dengar dan biasa kita ucapkan. Tetapi sepertinya kata ketakutan tidak pernah pergi jauh-jauh dari hidup kita. Tadi dalam percakapan Saudari Weni dan Saudari Kesia bersama dengan Dr. Chris, kita mendengar dan melihat pada masa pandemi ini ada banyak ketakutan yang muncul di dalam diri kita. Ketakutan untuk keluar rumah. Kenapa? Ya kalau keluar rumah berjumpa dengan orang, nanti kalau saya kena COVID-19, maka dampaknya itu bukan hanya saya harus dikarantina, saya harus ada di dalam kondisi sakit, tapi dampaknya itu panjang. Apa itu? Menjadi bahan gosip, ceritaan orang-orang di sekitar saya. Belum lagi nanti kalau setelah saya sembuh, saya berjumpa dengan orang di sekitar saya, maka orang tidak berani untuk mendekat. Kenapa? Karena orang curiga dan takut kalau saya membawa virus corona. Ketakutan yang bukan hanya sesaat tapi berkepanjangan dan berdampak dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang takut kehilangan orang yang dikasihi, takut akan situasi saat ini. Kenapa? Karena terjadi resesi ekonomi. Bagaimana dengan usaha yang saya kerjakan? Bagaimana besok kalau saya tidak bisa meninggalkan sesuatu untuk anak-anak saya? Ketika kita melihat anak-anak harus sekolah di rumah dengan menggunakan HP, kita mengatakan saya khawatir bagaimana anak-anak saya nanti masa depannya. Lulus saja kok lulusan corona. Saudara-saudara, ada banyak ketakutan yang mewarnai diri kita. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara apa yang diceritakan oleh Saudari Weni dan apa yang kita rasakan saat ini, maka sebetulnya ketakutan-ketakutan yang kita rasakan itu adalah ketakutan-ketakutan yang amat praktis dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Takut kalau besok kita akan ada dalam keadaan sakit. Takut kalau kita kehilangan pekerjaan. Takut akan masa depan anak-anak kita. Hal-hal yang praktis. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sangat serius, saudara-saudara, di balik ketakutan-ketakutan yang praktis dan biasa itu, sebetulnya yang membuat kita takut adalah ketidakpastian. Andai kata pemerintah itu mengatakan pandemi COVID-19 ini cuma sampai Oktober, November semua bersih. Resesi ekonomi itu nanti
nanti cuma akhir Oktober selesai. Nanti November semua sudah baik. Usaha sudah lancar semua. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lebih mantap. Oh, enggak apa-apa. Kalau ini nih sekarang ini sulit, itu cuma tinggal berapa minggu. Yo wis lakoni. Kenapa? Karena ada sebuah kepastian. Kalau kita ada dalam ketidakpastian, maka kita akan mengatakan ketakutan itu tidak akan pernah jauh dari saya. Nah, saudara-saudara, kalau hidup itu tidak ada yang pasti. Hidup itu diwarnai dengan ketidakpastian. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, mari kita membaca teks yang saya tunjukkan ini. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang kita baca ini. Firman Tuhan datang kepada Abram. Apa yang dikatakan? Jangan takut, Abram. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Abram sedang ada di dalam ketakutan. Itu sebabnya Tuhan datang dan mengatakan, jangan takut. Apa yang membuat Abram takut? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, maka kita menemukan di sana bahwa Abram itu sedang ada di dalam medan perang. Dan ketika saya membayangkan itu, maka saya mengatakan, oh ya wajar ya Abram itu takut. Sedang ada dalam medan perang loh. Apa yang membuat Abram takut? Abram takut di medan perang, apakah dia akan menjadi pemenang dan sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada dia. Abram takut kalau sampai kalah dan dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Apa yang akan terjadi? Wajar kalau Abram takut karena dia sedang ada di dalam medan perang. Alasan yang kedua kenapa dia takut. Saudara-saudara, Abram di medan perang itu sudah mengalahkan 4 daerah. Ia sudah mengalahkan 4 raja. Dia menjadi pemenang. Sudah menang 4 kali. Dan Abram itu takut. Apa yang membuat Abram takut? Saudara-saudara, rupa-rupanya kemenangan tidak membuat Abram menjadi bangga dan mengatakan, saya aman, saya akan selamat, saya akan baik-baik saja. Abram takut. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Siapa tahu loh, 4 raja yang dikalahkan itu kemudian mereka bersatu dan melawan Abram. Abram takut kalau sampai 4 raja ini bersatu melawan Abram. Abram takut kalau dia tak sanggup melawannya. Ada ketakutan kalau mereka bersatu. Hal yang ketiga yang membuat Abram takut adalah Abram merasa di medan perang ini dia sudah mengorbankan banyak orang, mengorbankan nyawa banyak orang. Abram takut jika perbuatan ini tidak membawa ia untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara, di tengah ketakutan yang dirasakan oleh Abram ini, Allah datang dan tidak membiarkan ketakutan Abram menguasai Abram. Apa yang Allah katakan? Allah mengatakan, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Saudara, mari perhatikan, ketika Allah mengatakan jangan takut, Allah menegaskan apa yang membuat Abram untuk tidak takut. Akulah perisaimu. Saudara, kata perisai adalah sebuah istilah militer yang
biasanya dipakai untuk menjadi pelindung ketika mereka berperang. Allah mengatakan, tidak usah takut Abram. Jangan takut Abram. Memang ada banyak ketidakpastian dalam hidupmu. Tapi ada satu yang pasti. Yang akan selalu melindungi. Yaitu Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang pertama yang mau kita lihat bersama. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita akan ketidakpastian dalam hidup ini, ada satu hal yang pasti. Tuhan adalah perisai kita. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita ada dalam ketakutan, apapun itu ketakutan kita, mari katakan pada diri kita masing-masing, jangan takut, akulah perisaimu. Mari kita katakan sekarang pada diri kita sendiri, saudara-saudara. Taruh tangan kita di dada dan katakan, jangan takut. Sebut nama kita masing-masing. Jangan takut, Henny, akulah perisaimu. Ketika ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, saudara, firman Tuhan yang saat ini kita baca menguatkan, menyingkirkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Hal yang kedua, jangan takut Abram, itu dikatakan dalam ayat kita, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Hal yang kedua yang mau kita perhatikan bersama, saudara-saudara, kalau Tuhan itu perisai kita, Dia itu pelindung kita, Dia itu menyertai kita, kita mengatakan, saya sudah merasa aman ini. Lebih dikuatkan dan dibuat aman dan tentram. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bukan hanya perisaimu, tetapi upahmu akan sangat besar. Apa yang mau dikatakan, saudara-saudara? Ketika Abram menang dalam medan perang, dia sudah mengalahkan 4 daerah. Sudah seorang pemenang perang, maka dia akan dengan leluasa menjarah semua harta, mengambil semua orang, menjadi budak, menjadi miliknya. Sebuah negara, orang yang menang perang, maka dia berhak menjarah milik bangsa yang kalah itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abram? Dia menang perang, tetapi dia tidak menjarah apapun dari bangsa yang dia kalahkan. Dia tidak mengambil sedikit pun apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kalah itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, janji Tuhan, upahmu akan sangat besar. Apa upahnya? Bukan hanya nanti ketika dia menikmati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Upahnya itu sangat besar. Upahnya itu apa? Upahnya adalah Tuhan pelindungnya. Tidak ada yang lain. Apa yang membuat kita tenang? Apa yang membuat kita kehilangan rasa takut dan khawatir? Ketika kita punya upah yang besar. Apa itu? Tuhan jadi pelindung kita. Aman. Upah kita apa? Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, ketika kita takut dan khawatir, ketika kita cemas akan seluruh kehidupan kita, mari kita katakan pada diri kita, jangan takut. Tuhan perisaiku, Tuhan upah yang sangat besar yang aku terima dalam hidupku. Hari ini, jika setiap kita ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan, saudara-saudara, Tuhan menyapa kita, jangan takut. Karena Dia perisai dan upah kita. Selamat menikmati perlindungan dan cinta Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita satu di dalam doa. Kami membuka diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, lihatlah ketakutan dan kekhawatiran kami. Lihatlah kecemasan-kecemasan kami. Lihatlah kegelisahan-kegelisahan yang kami rasakan. Kami tahu bahwa Allah kami bukan Allah yang tidak peduli, Allah yang menutup mata. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti situasi kehidupan kami. Karena itu Allah kami adalah Allah yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dia perisai kami, upah kami. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan bahwa Tuhan adalah perlindungan kami, perisai kami yang teguh, dan upah kami yang sangat besar yang tidak akan diambil oleh siapapun. Kami mempercayakan hidup kami di tengah pandemi ini, pergumulan-pergumulan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan menyelamatkan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menaikkan pujian dari NKB nomor 116 bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 18 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih kuasa dan kebenarannya? Yakinkah saudara
bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Sekian. Saudara-saudara terkasih, marilah hari ini kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita dengan bersama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang telah mengaruniakan setiap anggota keluarga kepada kami kebahagiaan, berkat, bahkan juga kemampuan untuk berjuang. Pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucapkan syukur kami untuk setiap kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, untuk setiap kepercayaan, untuk bersama-sama berjuang, merawat anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga datang kepadamu memohon kekuatan, memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mampukan kami untuk saling menjaga ya Tuhan. Mampukan kami untuk berhikmat di dalam berkata-kata, bahkan juga bertindak. Ketika ada hal-hal yang mencoba untuk mengganggu kami, bahkan juga mempengaruhi keseimbangan, bahkan juga kebaikan di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk dapat mengatasinya dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa menjadi alat-alat damai sejahtera Tuhan, di tengah keluarga kami, dan juga keluarga besar kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk kami semua yang sedang berjuang. Kami berdoa untuk setiap kami, yang sedang berjuang di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk setiap kami yang berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Kami berdoa untuk setiap kami yang berjuang di dalam ekonomi. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, supaya kami boleh menemukan cara yang tepat dan boleh bertahan, bahkan juga bertumbuh di dalam perjuangan kami. Kami berterima kasih untuk Dr. Chris yang boleh hadir
dan yang boleh berbagi dengan kami. Begitu juga untuk Pendeta Henny dan untuk saudara-saudara kami yang boleh melayani di dalam persekutuan hari ini. Biarlah seluruh pelayanan kami, bahkan hidup kami, boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah kami dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami. Pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan boleh menjaga kami, melindungi kami dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan kita, dan kita pun bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Saya mau mengingatkan kembali bahwa dalam rangkaian bulan keluarga ini ada berbagai kegiatan yang sudah dirancang, baik itu ibadah-ibadah maupun persekutuan-persekutuan, dan juga ada lomba-lomba yang telah dipersiapkan. Ada lomba menyanyi, lomba berfoto bersama dengan keluarga, dan juga lomba membaca Alkitab. Mari kita berpartisipasi di dalam berbagai rangkaian kegiatan, dan semoga semuanya boleh menolong kita untuk menghayati panggilan kita sebagai anggota-anggota keluarga Tuhan. Sampai jumpa di dalam kesempatan berikutnya di persekutuan minggu depan, bahkan juga sampai jumpa di dalam ibadah perjamuan kudus hari Minggu ini. Tuhan menolong kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.